Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita masuk materi kita tentang persamaan garis lurus atau disingkat dengan PGL. Nah, kita wujudkan tujuan pembelajaran tadi dalam sebuah permasalahan sebagai berikut. Amati permasalahan ini. Di sebuah kantin, semua pedagang harus menyediakan makanan dan minuman yang sehat dan bersih. Selain itu, karena di masa pandemi COVID-19 ini, kantin harus menyediakan tempat yang aman dan nyaman bagi para pengunjung. Pemilik kantin mendesain bahwa meja yang akan digunakan berbentuk persegi panjang, yang mana setiap pinggir meja akan dikelilingi oleh kursi. 2 kursi pada bagian meja yang panjang dan 1 kursi pada bagian lainnya. Sehingga untuk satu meja akan dikelilingi oleh 6 kursi. Kemudian jika 2 meja digabungkan, maka 10 kursi akan mengelilingi meja tersebut dan begitu pula seterusnya. Nah, dari permasalahan ini kita akan membuatkan sebuah rumus fungsinya, di mana materi persamaan garis lurus ini prasyaratnya adalah pertama tentang materi pola bilangan. Yang kedua tentang titik koordinat kartesius. Yang ketiga, kemarin kita sudah belajar tentang fungsi, yaitu rumus fungsi. Nah, ketiga itu akan berkolaborasi sampai menghasilkan sebuah persamaan garis lurus. Nah, setelah kita dapatkan garis lurus dari permasalahan ini, maka kita akan membuatkan grafik dari fungsi itu sendiri. Yuk kita lihat yang berikutnya. Tadi kita sudah membuat sebuah meja ya, di mana mejanya berbentuk persegi panjang. Di bagian sisi yang terpanjang terdapat 2 kursi, sedangkan sisi yang lainnya yaitu 1 kursi. Nah, sehingga semuanya ada 6 kursi. Kemudian kalau 2 meja digabungkan, maka akan ada 10 kursi yang bisa kita buat melingkari meja itu. Begitu juga sampai seterusnya, di mana yang pink itu adalah kursi, yang persegi panjang itu adalah meja. Kita misalkan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. 1 meja, maka akan ada 6 kursi. Ya. Kalau 2 meja, ada 10 kursi. Nah, kalau nanti 3 meja, tentu akan ada 14 kursi. Begitu juga kalau nanti ada 4 meja, akan ada 14 kursi. Nah, dari sini kalian pasti ingat tentang materi pola bilangan. Misalkan suku pertamanya 6 atau A-nya 6, kemudian U2-nya 10, U3-nya 14, U4-nya 18 ya. Maaf, ini tadi bukan 14. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan antara 6 ke 10, 10 ke 14, 14 ke 18, itu selalu selisihnya 4. Nah, selisih yang tetap inilah yang kita sebut waktu di pola bilangan itu dengan beda. Jadi bedanya 4. Nah, dari permasalahan meja dengan kursi ini, tentu bisa kita buatkan bagaimana nanti kalau mejanya N. Berapakah banyak kursi yang bisa kita buatkan? Nah, tentu kita akan mencari rumus UN. Kalau bedanya tetap, maka ini disebut sebagai barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu rumus UN-nya adalah A ditambah N dikurang 1 kali beda. Ya.
di mana UN-nya sama dengan A-nya sudah tadi ada 6, N kurang 1 kali bedanya 4. Nah, kemudian kita sama dengan 6 ditambah, nah kali buka kurung ini, N yaitu 4N, kemudian negatif 1 kali 4, negatif 4. Sehingga UN-nya menjadi 6 dikurang 4, 2. Tinggal 4N ditambah 2. Ya. Nah, UN inilah yang dikatakan dengan banyak kursinya. Kalau mejanya banyaknya N, maka banyak kursinya adalah 4N tambah 2. Nah, UN inilah nanti akan kita jadikan menjadi rumus fungsi. Yuk kita lihat. Baiklah, tadi UN kita sama dengan 4N ditambah 2. Nah, kalau 4 UN itu kita jadikan menjadi Fx, tentulah Fx sama dengan 4x tambah 2. Ini yang kita kemarin disebut dengan rumus fungsi. Nah, karena Fx itu sama dengan Y, ya, maka artinya sama saja dengan Y sama dengan 4x ditambah 2. Nah, sekarang kalau di sini kita akan membuatkan gambar dari 4x tambah 2 itu. Kita akan buatkan grafiknya. Caranya tentu kita masukkan di sini angkanya 4x variabel 4x, di sini 2, ini fx ya, kita gunakan pakai tabel. Kita ambil saja daerah asalnya 1 2 3 4. Kemudian 4 kali 1 itu 4. 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16. Nah, ini konstanta 2 semua ya, sama. Ini tambahin 2 semuanya. Kemudian jumlahkan ke bawah. Ini akan menjadi 6, 10, 14, 18. Nah, sekarang kita akan dari tabel ini kita buatkan pasangan titik koordinatnya. Di mana 1, X-nya 1 berpasangan dengan Y-nya 6. Jadi koordinatnya nanti 1 ini ya pasangannya dengan 6 ini. Ini dia titik koordinatnya, yaitu 1,6. Kemudian 2 dengan 10, 3 dengan 14, 4 dengan 18. Ini namanya diagram kartesius waktu pelajaran kita yang lalu. Nah, supaya dia menjadi grafik, maka titik-titik itu kita hubungkan. Terbentuklah menjadi sebuah garis lurus. Jadi bentuk umum persamaan garis itu adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di mana A dan B tidak boleh sama dengan 0 atau Y sama dengan MX tambah C. Nah, sekarang kita coba contoh soal kita yang berikut ini. Y sama dengan X dikurang 2. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan persamaan garis Y sama dengan X kurang 2 itu? Pertama, kita gunakan tabel ya, cara mudah ini. Di mana X-nya Ibu ambil di sini negatif 1, 0, 1, 2. Nah, kita masukkan ke sini. Ini adalah rumusnya, ini kita pindahkan ke sini. X di sini, negatif 2 pindah ke sini kan. Nah, ini X berarti sama dengan yang di atas, negatif 1, ini juga 0. Ini 1, ini 2. Kemudian ini karena konstanta, dia tetap 2 negatif 2 semua ini. Negatif 2, negatif 2, negatif 2. Jumlahkan ke bawah. Negatif 1 dikurang 2, negatif 3. 0 dikurang 2, negatif 2. Kemudian 1 dikurang 2, negatif 1. 2 dikurang 2, 0. Nah, inilah titik koordinat yang akan kita pasangkan. X dengan Y-nya. Jadi, X, Y-nya, yaitu negatif 1, negatif 3, 0, negatif 2, 1, negatif 1, 2 pasangannya dengan 0. Nah, kita buatkan grafik kartesiusnya. Di mana tadi negatif 1. Berarti negatif 1 di sebelah kiri dari titik 0. Ini 0. Potongan di sini ya, ini negatif 1.
Negatif 1, negatif 3 berarti turun 3 langkah. Misalkan di sini, maka disinilah titik koordinatnya ya. Kemudian kalau X-nya 0, negatif 2, Y-nya negatif 2, berarti di sini. Kemudian kalau X-nya 1, maka Y-nya negatif 1. Di sini. Kemudian kalau X-nya 2, Y-nya 0, berarti tetap di sini titiknya. Kemudian kita hubungkan titik-titik ini, barulah nanti dia akan menjadi sebuah garis lurus. Inilah yang dikatakan dengan persamaan garis Y sama dengan X dikurang 2. Itu contoh soal berikut. Sebuah perusahaan membeli AC dengan harga 24 juta rupiah. AC tersebut mengalami penyusutan 2 juta rupiah setiap tahunnya. Nah, persamaan penyusutannya adalah titik-titik dan buatkanlah grafiknya. Nah, kita misalkan Y itu adalah harga AC, sedangkan X adalah usia AC. Maka persamaan penyusutannya adalah Y sama dengan 24 juta dikurang 2 juta kali X. Untuk membuatkan grafiknya, tentu kita harus membuatkan tabel terlebih dahulu. Kalau tidak buat tabel juga tidak masalah. Kalau kalian bisa langsung seperti ini. Ini kan mudah saja. Kita ambil titik, misalkan kalau X-nya yang 0. Maka Y-nya berapa? Gitu ya. Tentu 24 juta dikurang 0. Karena 2 juta kali 0 itu kan 0. 24 juta dikurang 0 ya 24 juta. Nah, jadi titik koordinatnya adalah 0,24 juta. Nah, bagaimana nanti kalau Y-nya yang 0? Kan kita untuk menggambar garis itu perlu 2 titik minimal ya. Nah, sekarang kita misalkan kalau Y-nya yang 0. Nanti X-nya berapa nih? Gitu. Nah, kalau Y-nya 0 berarti 0 sama dengan 24 juta dikurang ya 24 juta dikurang 2 juta X. Nah, tentu 24 juta sama dengan 2 juta X. Nah, berapa nilai X? Tentulah 24 juta dibagi dengan 2 juta. 2 juta, yang juta-jutanya nih bisa dicoret ya. Tinggal 24 dibagi 2, yaitu 12. X-nya 12, Y-nya 0, tentu titik koordinatnya jadi apa? Jadi 12,0 ya. Atau dengan menggunakan tabel. Nah, X-nya tadi kita misalkan dengan 0. Y-nya mendapatkan hasil 24 juta. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya tadi dapat 12. Sehingga pasangannya adalah 0,24 juta. Di sini X-nya 12, Y-nya yang 0. Nah, dari tabel ini barulah kita buatkan diagram atau grafik Kartesiusnya. Nah, ini dia. Di mana yang mendatar sumbu X adalah usia AC, sedangkan yang ke atas, yang tegak lurus ke atas ini adalah harga AC-nya atau Y-nya. Nah, bagaimana cara melihat titiknya? Ya, kita misalkan saja di sinilah 24 juta ya, kita kira-kira. Kemudian 12 mungkin sekitar di sini. Nah, sekarang mudah caranya. Di sini titik 12,0 tadi kan. Ini 12,0, di sini 0,24 juta. Sekarang kita hubungkan dua titik itu. Maka terbentuklah sebuah garis lurus. Nah, inilah yang dikatakan dengan persamaan garis. Jadi, garis yang terbentuk ini persamaannya adalah Y sama dengan
24 juta dikurang 2 juta X ya. Nah, itulah persamaan tadi grafiknya ini. Demikian penjelasan Ibu di awal-awal tentang grafik fungsi ini ya. Memang mungkin kalian agak sedikit bingung, tapi lama-lama nanti akan terbiasa. Pokoknya intinya gini, untuk membuat sebuah gambar atau grafik dari sebuah persamaan garis, itu sebenarnya kuncinya waktu kita kemarin belajar di saat fungsi, yaitu dengan diagram Kartesius. Nah, diagram Kartesius itu bisa kalian pahami apabila masalah materi titik koordinat kalian sangat paham di situ. Jadi materi kita ini selalu berkaitan dengan materi sebelumnya. Nah, Ibu sarankan pada kalian, jangan kalian sampai terlewatkan menonton video-video Ibu sebelumnya. Karena materi kita ini berkesinambungan. Menguatkan kalian memahami materi yang tadi, silahkan kerjakan soal latihan 2 buah. Semoga kalian bisa mengerjakannya, simak baik-baik videonya, kerjakan soal ini dengan semampu kalian. Sampai jumpa pada materi berikutnya tentang gradien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.